Nah, kita akan melihat bentuk fisik yang berikutnya, yaitu namanya join 2D. Ya, apa sih join ini? Ya, kalau kita terjemahkan, join itu adalah sendi atau engsel ya. Join ini digunakan untuk menyambungkan dua buah game objek ya dengan menggunakan join atau persendian. Yang bisa disambungkan adalah dua buah game objek yang dua-duanya punya rigid body 2D. Ya, tapi kita tidak dilarang untuk menyambungkan sebuah game objek asalkan dia punya rigid body 2D. Ya, disambungkannya kemana? Disambungkan ke sebuah posisi tetap di world space ya, atau di ruang dunianya. Nah, join ini ada banyak sekali ya, ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 9 join ya. Distant join, fixed join, relative join, hinge join, spring join, friction join, slider join, target join, dan wheel join. Ya, ini apa sih? Ya, yang akan kita bahas kali ini hanya yang dicetak tebal aja. Ya, jadi hanya ada 6. Untuk yang 3 sisanya silakan dipelajari sebagai materi belajar mandiri ya. Oke, kita lihat satu persatu. Distant join ini dipakai untuk memasangkan dua buah game objek yang punya rigid body dan dua-duanya akan dipisahkan pada jarak yang tetap ya, pada jarak minimumnya. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Misalkan teman-teman mau membuat sebuah objek yang tergantung dari sebuah langit-langit ya. Misalkan di sini ada weight. Saya akan pindah aja ke scene kosong di sini ya, ada coba join. Nah, ini disimpan aja deh. Misalkan saya beri nama physics gitu aja. Ya, dicoba join, kita akan mencoba distance join dulu, ya, dengan menambahkan plank sama weight. Ya, plank-nya itu, nah ini dia, saya tambahkan dulu. Ya, kalau merasa kurang besar, besarin aja ya. Misalkan sekian, tambahkan rigid body 2D, dan tambahkan juga ini box collider 2D. Ya, saya sudah puas. Lakukan hal yang sama untuk weight. Misalkan saya letakkan di sana, pakai box collider 2D, saya biarkan apa adanya ya. Lalu rigid body 2D dengan masanya ini saya akan bikin sama kayak ini tulisannya 16. Sementara itu yang plank, saya akan matikan gravity-nya. Ya, supaya dia diam untuk saat ini. Nah, berikutnya kita akan menambahkan distant join 2D. Ya, ditambahkannya di mana? Bebas sih mau di plank-nya atau di weight-nya. Ya, kita akan coba di weight-nya dulu. Ya, tambahkan sebuah distant join 2D. Distance join 2D. Nah, di sini ada beberapa macam setting. Ya, yang perlu kita atur terlebih dahulu adalah setting namanya connected rigid body. Ya, connected rigid body ini menandakan bahwa distance join ini itu terhubung ke game objek lain ya atau ke rigid body yang lain. Oke, drag and drop aja si plank-nya ke connected rigid body sini. Ya, sehingga kita akan dapat garis secara visual. Saya akan ubah ke rectangle aja ya. Garis secara visual bahwa oke, sekarang saya punya weight yang terhubung ke plank. Ya, gravity-nya untuk plank sudah dimatikan, maka kita akan coba jalankan. Ya, nah bisa terlihat sekarang plank saya ikut terseret oleh weight-nya. Ya, padahal kalau biasanya nih ya, biasanya kan kalau plank-nya sendiri sudah gravity-nya 0, mestinya kan dia tidak jatuh, ya kan? Tapi kali ini karena kita hubungkan sama weight, maka ketika weight-nya sendiri jatuh, si plank-nya ini akan ikut terseret.
ya. Dan bisa diperhatikan bahwa jaraknya tetap. Nah, seperti ini. Ya, itu kegunaan dasar distance join 2D. Nah, sebelum kita mengutak-atik setting ya, ini sebetulnya ada beberapa setting yang umum pada berbagai macam jenis join. Ya, maka kita akan lihat di sini terlebih dahulu secara umum. Ya, nanti beberapa setting yang khusus akan dijelaskan pada join yang hanya memiliki setting tersebut. Ya, setting ini umum dijumpai, misalkan, apakah akibat join ini game objeknya bisa bertabrakan satu sama lain, ya. Dua buah game objek yang berhubungan dengan join tersebut, itu bisa bereaksi enggak kalau mereka akhirnya tabrakan. Kemudian, join ini hubungannya sama sebuah game objek yang punya rigid body, tentu saja, atau ke scene. Ya, lalu titik pusatnya di mana? Jaraknya berapa antara dua buah game objek tersebut? Dan berapa besar gaya yang harus diperlukan untuk bisa memutuskan hubungan tersebut, join-nya. Nah, beberapa pertanyaan ini akan terjawab dengan setting tertentu. Yang pertama, enable collision. Ya, kalau diaktifkan, maka dua buah game objek yang dihubungkan oleh engsel ini bisa bereaksi satu sama lain. Ya, ada settingnya, enable collision. Saat ini matikan aja dulu. Kemudian untuk connection, ya ada 3 setting tambahan. Connected rigid body, dia mengatur kemana game objek ini akan dipasang. Ya, tadi kita sudah mengatur connected rigid body-nya si weight ke plank. Bisa juga tidak diisi, ya kalau tidak diisi, maka game objeknya ini akan dipasangkan dengan scene. Dipasangnya kemana? Tergantung dua setting berikutnya. Ya, ada yang namanya anchor. Anchor ini adalah salah satu titik pusat join, ya, relatif terhadap dirinya sendiri dulu, ya. Sementara itu connected anchor itu adalah titik pusat satunya yang dihubungkan oleh join ini. Ya, ada gambarnya secara visual. Kalau anchor itu lingkarannya seperti bentuk donat, bentuk ring seperti ini. Ya, connected anchor itu lingkaran penuh. Ya, dan ada garis lain sebetulnya bisa di tengah-tengah, tapi saat ini kita belum kelihatan. Ya, itu menunjukkan setting berikutnya yaitu distance ya. Jarak perpisahan antara dua buah game objek. Ya, jadi kalau saya zoom in, ini anchor-nya adalah ini, connected anchor-nya itu yang ini. Ya, kemudian distance itu menunjukkan jarak antara kedua buah game objek, tapi jarak apa? Itu ada tergantung dari setting berikutnya. Ya, max distance only ini mengatur apakah jarak yang diberikan itu jarak maksimum atau bukan. Ya, kalau iya, maka join ini memaksa bahwa jarak terjauh kedua game objek itu adalah sejauh distance. Ya, sehingga kedua game objek ini bisa berdekatan satu sama lain, tapi tidak pernah melebihi jarak tersebut. Ya, maksudnya gimana sih? Kita coba, ya. Dan kali ini kita akan buat supaya si plank ini bisa kita otak-atik. Ya, di plank-nya silakan pasangkan script movement yang sudah disediakan. Ya, lalu sekarang kita bisa mengganti distance ya. Kalau auto configure distance-nya nyala, matikan dulu. Ya, lalu teman-teman bisa atur sendiri jarak terjauhnya, misalkan kurang jauh nih, 4. Nah, kalau diatur distance-nya sekian, maka garisnya akan berubah. Ya, ada garis bantu di sini. Ini adalah pertanda jarak terjauh dari dua buah game objek ini. Ya, saya akan zoom out dan akan tes. Kemudian plank-nya silakan diklik. Ups. Ya, ini agak susah ngekliknya kalau komputernya agak nge-lag seperti ini ya. Nah, seperti ini.
Ya, ini setting distance-nya bisa dilihat di scene, ya, bahwa dia jaraknya akan selalu 4, ya. Nah, tapi kalau saya harus matikan ini, ya, kalau saya nyalakan max distance only, nah, ya, perhatikan kalau max distance only, dua buah game object ini bisa mendekat satu sama lain. Ya, sementara kalau yang distance only-nya dimatikan, dia jaraknya justru minimal segitu. Ya, dia akan selalu dipaksa supaya jaraknya sekian. Nah, kalau enable collision sekarang dinyalakan, ya, apa yang terjadi? Nah, ini ya, kalau enable collision-nya dinyalakan, maka kalau saya ngutak-atik si weight-nya dengan plank-nya, dia bisa berotasi. Oke, itu setting-setting umum pada sebuah join. Ada satu lagi, ya, break force. Join ini bisa diputuskan kalau dikenai gaya minimal sebesar nilai pada pengaturan break force. Ya, defaultnya infinity artinya join ini tidak bisa diputuskan. Ya, kalau mau bisa diputus, kasihlah nilai sebesar sesuatu. Ya, jadi misalkan saya akan hitung secara sekilas, kalau ini masanya 16, maka mungkin break force-nya sekitar 160 atau kurang. Ya, misalkan saya isi hanya 100. Kira-kira bisa nggak ya? Dengan catatan ini plank-nya harus saya tahan. Nah, perhatikan di scene, ya, bahkan di game, dan mungkin saya akan dekatkan inspektornya sebentar ke sini ya, ke ujung kanan, ke bagian kanan. Perhatikan bahwa distance join to D saya mendadak hilang. Nah, seperti itu. Ya, kenapa? Karena break force-nya hanya 100, ya, sehingga ketika dia mencapai titik terjauh, ya, dihitungkan bahwa force-nya, oh ternyata lebih besar dari break force. Maka distance join-nya akan dihapus sama Unity. Ya, oke, ini sekalian saya ubah layout-nya sebentar deh ya. Ya, jadi itu gunanya break force. Ya, kalau teman-teman butuh bahwa join ini bisa diputuskan, kasihlah break force-nya nilai tertentu. Kalau tidak mau, gantilah infinity. Oke, ini sudah kita tes ya barusan. Cuman sekarang masalahnya adalah plank-nya ikut jatuh karena terseret sama weight. Ya, kalau mau seperti yang saya katakan tadi, ini tergantung di langit-langit, ya. Maka harus diapakan? Nah, itu gunanya fixed joint. Ya, fixed joint ini bisa kita pakai untuk membuat sebuah game object berada pada lokasi yang tetap, pada world space, atau pada game object lain. Ya, jadi plank-nya ini bisa kita buat fix supaya tidak terseret jatuh sama weight-nya. Oke, coba deh di plank, tambahkan fixed joint 2D, kemudian tanpa mengubah apapun, langsung tes. Nah, beda ya sekarang. Terlihat bahwa plank saya tidak lagi terseret jatuh. Ya, dan ini asiknya bisa saya seret-seret sekarang. Ya, saya seret-seret kemanapun, kalau dilepas, ya dia akan tetap diam di sana. Ya, jadi ini ada setting lain, anchor, connected anchor sama aja, tapi karena saya tidak atur connected rigid body-nya, maka dia akan
difixkan ke workspace ya. Dan di sini karena auto configure-nya nyala, maka dia di-default-kan disamakan dengan anchor. Ya, itu aja fix join. Berikutnya, spring join, ini mirip sama distance join, cuman ada efek pegas atau spring yang diaplikasikan. Ya, contoh di wait, saya matikan distance join-nya, dan saya akan ganti dengan spring join 2D. Ya, settingnya sama, ini harus dikonekkan dulu, setting lainnya biarkan dulu, lalu tes langsung. Ya, sekarang terlihat bahwa ini kok semacam mendal-mendal sendiri ya. Ya, nah inilah memang perilakunya si Spring. Nah, di Spring Join itu ada setting tambahan namanya damping sama frekuensi. Ya, damping ini mengatur seberapa cepat game object itu mencapai kestabilan awal. Ya, 0 itu sangat lambat, defaultnya sekarang. 1 itu sangat cepat. Ya, sementara itu frekuensi mengatur seberapa banyak getaran dalam 1 detik, atau istilahnya hertz ya, yang akan dilakukan game object saat hendak mencapai kestabilan awal. Kalau di set 0 itu tidak bergetar sama sekali. Nah, misalkan aja coba atur damping rasionya naikkan 1, frekuensinya naikkan 100. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah weight saya langsung gerak tidak karuan seperti ini. Ya, oke, saya kurangi frekuensinya 50 deh. Apa yang terjadi? Ya, tidak terjadi apa-apa karena dia sebetulnya sudah stabil sih. Kalau dampingnya 0 sekarang, ya diam juga, tapi kalau ini saya usi, ya sekarang belum terlihat bedanya sama distance join ya, karena ini distance-nya ternyata di auto configure. Ya, oke, saya coba matikan auto configure-nya, kemudian jaraknya saya atur 4 deh. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, logikanya dia harus turun dulu ke bawah. Ya, seperti ini. Ya, sampai stabil, tapi kalau teman-teman lihat ini gerakannya semakin lama semakin tidak karuan sih ya. Nah, akhirnya malah ke atas sekarang. Nah, jadi untuk spring join 2D ini silakan diatur damping rasio dan frekuensinya ya. Ini kalau damping yang default ya 0 sama 1, cuman ya ini akibatnya dia ke bawah dulu agak panjang karena waktu mencapai kestabilan di titik ini dia cuma boleh bergetar sekali aja dalam 1 detik ya, jadinya terlihat lama banget. Oke, misalkan kalau ini satu-satu apa yang terjadi? Tetap ya. Nah, cuman bedanya adalah dia cukup stabil langsung berada di sini. Ya, nanti silakan diatur sendiri frekuensi dan damping yang sesuai ya, supaya menghasilkan efek yang diinginkan. Nah, misalkan seperti itu. Oke, oh ya, waktu mengganti damping sama frekuensi ini jangan diubah waktu kita ngetes gamenya ya. Kalau ini diubah mendadak, hasilnya bisa tidak terduga, jadi mending di stop dulu,
diganti, terus baru dijalankan ulang. Nah, join berikutnya namanya adalah hinge join. Ya, ini adalah engsel pintu yang kita kenal di kehidupan sehari-hari. Ya, dan hinge ini bisa ditambahkan motor supaya engselnya bisa mutar sendiri. Ya, contohnya bisa membuat pintu atau trapdoor ya. Ada semacam pintu, tapi kalau diinjak sama pemainnya dia jatuh terbuka ke bawah. Oke, contohnya seperti ini. Ya, tambahkan sebuah plank baru, ukurannya 4 kali 3. Oke, plank baru. Saya tambahkan di sini, ukurannya adalah 4 kali 3. Lalu ada rigid body 2D dengan gravity-nya mati. Dan tentu saja box collider ya. Lalu saya akan tambahkan ulang asteroid yang tadi di sini. Ya, katakanlah ukurannya sekian. Tentu saja ada circle collider dan ada rigid body 2D. Ya, masanya saya besarkan 1000 lagi. Ya, persiapannya sudah. Nah, sekarang coba tambahkan hinge join 2D di plank yang ini. Hinge join 2D. Ya, maka akan muncul bantuan berupa sebuah lingkaran hijau. Ya, ini apa sih? Abaikan dulu untuk sekarang. Ya, lalu langsung tes. Nah, perhatikan bahwa ketika asteroid saya jatuh dan mengenai si plank saya, dia akan muter-muter sendiri enggak? Seperti ini. Ya, karena saya beri engsel di tengah-tengah. Ya, kalau misalkan dia dikasih motor, ya dengan kecepatannya di sini adalah degree per second, misalkan 100, jadinya apa ya? Oke, asteroidnya saya matikan dulu. Apakah plank saya tiba-tiba bergerak gitu aja? Ya. Ya, jadi kalau teman-teman bikin katakanlah game platformer ya, kemudian mau ada platform yang mutar sendiri di tempat seperti ini, maka bisa ditambahkan hinge join 2D dengan dikasih motor. Ya, motor ini penggerak. Terus kalau ada karakternya menginjak platform ini, berpengaruh nggak ya? Saya akan nyalakan asteroidnya. Tuh, nggak pas ternyata ya. Ya, saya akan nyalakan, semoga dia jatuh mengenai plank ya. Oh, ternyata nggak pas. Ya, apakah kemudian plank saya akan bergerak jadi lebih cepat? Ya, ada sedikit pengaruh di sana. Ya, jadi ada setting tambahan namanya ini maksimum motor speed. Jadi ini adalah maksimum gaya motor itu bisa mencapai kecepatan tersebut ya, maksimalnya berapa, bisa diatur nantinya. Kemudian untuk anchor ini bisa kita pindah-pindahkan ya, karena anchor ini akan menentukan titik pusat rotasi. Jadi kalau teman-teman mau bayangkan yang trapdoor kayak tadi, mestinya bukan seperti ini ya. Ya, rotasinya bukan di tengah harusnya. Oh, saya matikan dulu motornya sebentar. Ya, motornya saya matikan. Saya tes lagi ya. Nah, harusnya rotasinya bukan di tengah sini dong. Ya, mestinya katakanlah, mau bikin rotasinya di sini. Nah, itu berarti kita harus ngedit anchor. Maka auto configure connection matikan dulu. Ya, lalu anchor-nya, ini gesernya agak susah sih untuk saat ini.
Ya, karena kalau kita geser, itu sebetulnya kita geser objeknya. Ya, maka geserkan aja pakai gini. Ya, seret aja sampai rada keluar sedikit. Baru ini bisa kita geser ke tempat yang diinginkan. Ya, setelah itu auto configure connected anchor bisa dinyalain supaya dia juga ke tempat yang sama dengan anchor-nya. Ya, setelah itu bisa dimatikan lagi. Nah, kalau seperti ini, maka rotasinya sekarang berpusat di sini. Nah, ya, oh kena, ternyata kena weight saya jadi berhenti. Ya, enggak masalah deh. Ya, jadi itu gunanya anchor untuk hinge joint ya. Ya, connected anchor ini kalau sampai beda dengan anchor, maka ketika nanti waktu gamenya dijalankan, ya, anchor dari game objeknya itu langsung dipindahkan ke connected anchor. Ya, maksudnya gimana? Kalau misalkan connected anchor-nya ini saya pindah ke jauh sekali, sebentar. Ya, misalkan saya pindahkan ke sini, maka yang terjadi adalah, nah itu tadi, ya, game object plank saya langsung dipindahkan ke connected anchor tersebut. Ya, itu kalau posisinya tidak sama, ya. Oke, motor ini sudah kita coba tadi. Dan ada setting tambahan namanya limit. Ya, pada beberapa kasus, game object ini mestinya tidak bisa bergerak di engselnya secara bebas, ya. Sebagai contoh, untuk pintu, ya, masa ada pintu yang bisa terbuka 360 derajat? Ya, biasanya kan tidak. Mungkin harusnya terhalang sama tembok. Ya, mungkin ada yang cuma bisa 45 derajat atau 90 derajat dan seterusnya. Nah, untuk bisa membatasi limit dari pergerakan sebuah game object yang dipasangi hinge joint, ya, maka silakan nyalakan dulu option namanya use limits. Ya, kemudian silakan diubah angle limitnya. Ya, 0 itu di kanan, arah kanan, kemudian dia berangkatnya, kayak kita lihat ya, berangkatnya counter clockwise atau clockwise. Ya, kita bisa klik tombol ini ya, edit join angular limits, lalu ini bisa digeser satu-satu. Sorry. Ya, kalau posisinya numpuk gini agak susah sih sebetulnya memang. Oke, nah ini saya geser, misalkan jadi sekian ya. Nah, bisa terlihat setting positifnya ternyata clockwise ya, justru ke arah bawah. Ya, ini mungkin yang sedikit beda dengan koordinat biasanya. Ya, kalau 0 derajat itu biasanya ke kanan dan positifnya itu counter clockwise. Ya, sehingga kalau ini saya geser ke sini, jadinya malah negatif ya. Ya, itu perlu diingat. Ya, misalkan saya atur lower angle-nya negatif 45 dan upper-nya 45, yang terjadi adalah seperti ini. Nah, maka si hinge saya, plank saya sekarang tidak bisa lagi bergerak dengan bebas, ya, karena ada limitnya bahwa pergerakannya hanya antara negatif 45 sampai 45. Ya, kemudian kalau tidak bisa turun, apakah ini perlu dikasih gravitasi? Ya, ya, cuma kalau dikasih gravitasi ya tentu saja dia selalu jatuh ke bawah ya. Jadi pertimbangkan mungkin bisa jadi kalau mau bikin trapdoor awalnya jangan dikasih gravity ya. Lalu katakanlah kalau dia kena sebuah game object baru gravity-nya nyalakan dulu. Setelah sudah tidak ada tabrakan sama game object lain, gravity-nya kembalikan 0 lagi. Ya, bisa seperti itu. Untuk menghindari bahwa kalau ketabrak sama game object,
akibat mendal dia bisa kembali ke atas, ya, seperti ini, terus diam di situ. Ya, ini kan posisi yang agak aneh sekali, kalau di dunia nyata ya, kan nggak mungkin ada plank yang bisa diam dengan menghadap atas seperti ini. Kan dia juga punya berat. Ya, itu tadi adalah hinge joint. Sekarang ada yang namanya slider joint. Ya, ini bisa membatasi pergerakan sebuah game object pada sebuah garis. Pengaturan yang spesifik adalah angle, ya, sudut antara anchor dengan connected anchor. Nanti objek ini akan mengikuti sudut ini, jadi Unity akan bikin garis dengan sudut tersebut. Pergerakannya game object tersebut hanya bisa pada garis tersebut. Lalu ada translation limit, itu adalah batas pergerakan dari sebuah objek. Ya, oke, slider join ini nggak ada contohnya, nanti silakan dicoba sendiri. Ya, berikutnya ada wheel join. Ya, wheel join ini seperti animasinya di sini ya, bisa dipakai untuk mensimulasikan roda mobil. Ya, sebagai contoh, ya, mending bikin scene baru aja ya. Ini sudah cukup crowded. Bikin scene baru, lalu tambahkan lagi tanah yang tadi. Saya akan bikin tanahnya agak full seperti ini. Lalu saya kasih box collider 2D. Tapi collidernya jangan besar-besar ya. Collidernya sekian aja. Mau ditambahkan rigid body boleh, mau enggak ya boleh ya. Ingat tadi kalau enggak ada rigid body berarti dia statik ya kan. Oke, lalu tambahkan truk yang sudah disediakan. Nah, ini ada truknya. Ya, ini ada beberapa komponen. Kalau dibuka, ada body, sudah disettingkan, ada rigid body, sama polygon collider 2D ya. Collidernya bentuknya seperti ini, lalu ada roda depan. Ini keliru ya, ini mestinya roda belakang sama roda depan, kebalik. Saya naruhnya terbalik. Nah, masalah deh, nanti rename sendiri ya. Nah, yang perlu diingat adalah collidernya dari masing-masing itu usahakan jangan sampai tabrakan satu sama lain ya. Antara roda dengan bodi jangan sampai collision. Kalau aktualnya sendiri sudah terjadi collision, nanti truk atau mobil kita bisa terlempar tidak karuan. Ya, karena sudah bereaksi duluan. Nah, berikutnya, untuk semua roda, ini kita tambahkan wheel joint 2D. Ya, tapi sekarang saya akan ilustrasikan bahwa yang ditambahkan itu bisa bukan di game object yang mau dihubungkan, ya, tapi bisa di parent-nya sendiri. Ya, jadi contohnya di sini, kalau tadi saya selalu ngasihnya di game object kedua yang mau dihubungkan ke game object lainnya, sekarang dibalik. Jadi saya akan nambahkan wheel joint 2D-nya justru di body. Ya, tambahkan wheel joint 2D. Connect-nya adalah ke roda depan. Ya, tapi bisa terlihat situ anchor-nya keliru. Ya, anchor-nya ini, duh. Ya, sorry, auto konfigur saya nyala soalnya. Ya, anchor-nya itu seharusnya justru di rodanya. Ya, jadi saya akan ya turunkan dulu, lalu ini saya pindahkan ke tengah-tengah sini persis. Ya, dengan cara yang sama, untuk wheel collider yang roda belakang, saya tambahkan juga di body, dengan anchor-nya juga saya betulkan dulu. Nah, di sini.
Ya, kemudian ada setting namanya use motor, lalu kasihlah nilai motor speed-nya negatif 100. Ya, di roda depan use motor speed-nya negatif 100. Dan di roda belakang use motor juga, ini kasih negatif 100. Nah, untuk build join 2D, motor speed itu satuannya dalam derajat per detik, bukan lagi meter per detik. Ya. Nah, supaya truknya ini maju ke depan, rodanya harus berputar searah jarum jam, karena positifnya itu berlawanan arah jarum jam, maka motor speed-nya kita kasih negatif 100. Sehingga nanti kedua roda kita akan berputar searah jarum jam. Ya, kalau dites, nah ini ya bisa terlihat bahwa mobil saya kini bisa berjalan karena rodanya berputar searah jarum jam. Ya, kalau lewat dari sini, ya sudah, jatuh dia ya. Nah, jadi membuat mobil dengan roda yang berputar itu gampang sekali ya. Yang penting teman-teman harus ingat bahwa bodi sama rodanya itu harus dipisah ya. Jangan dijadikan satu. Karena kalau dijadikan satu, kita harus menganimasikan rodanya sambil juga memberi dia wheel collider 2D. Ya, sehingga sprite-nya harus dipisah antara bodi sama rodanya sendiri. Oke, saya rasa itu dulu untuk join 2D. Ya, kita sudah belajar berbagai macam jenis join. Ya, semoga setelah ini teman-teman terinspirasi untuk membuat game yang memanfaatkan berbagai join 2D ya. Nah, berikutnya kita akan melihat satu fitur physics di Unity ya, yang terakhir adalah namanya efektor 2D. Ya, seperti apakah itu efektor 2D? Kita simak bareng di video yang berikutnya ya, jadi jangan kemana-mana dulu.